Ya, pemirsa di studio TV One ini telah hadir bersama saya seorang pilot warga negara Indonesia yang berdomisili di Los Angeles, Amerika Serikat dan baru saja tiba. Sudah ada Kapten Hifni Assegaf. Tapi mungkin sebelum saya berdialog bersama dengan Cap Hifni, saya mau ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Utah, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan dari warga negara Indonesia yang berada di Utah, Amerika Serikat. Ada Yohana Gabriele di sana. Yohana, silakan. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Vena, dan selamat pagi waktu Amerika Serikat, dan juga para pemirsa. Dapat kami informasikan kebakaran hingga hari ini, kita sudah memasuki hari ke-7 ya, atau sudah sepekan, tapi kebakaran masih juga terus terjadi di California, Amerika Serikat, yang telah menelan sebanyak 24 korban jiwa dan juga 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bahkan angka-angka ini juga diperkirakan masih akan terus bertambah karena saat ini tim pelacak juga masih terus melakukan pencarian di rumah-rumah yang telah hangus terbakar, tentunya juga di mana api juga telah berhasil dipadamkan, bahkan juga turut dibantu dengan anjing pelacak mayat untuk melihat lebih lanjut apakah ada korban jiwa lainnya, terlebih masih juga banyak korban hilang yang masih juga belum ditemukan, tetapi di antaranya informasi yang kami dapatkan masih belum juga tidak ada anak-anak di dalamnya. Dan kebakaran ini juga merupakan kebakaran terparah sepanjang sejarah. Ini kalau dilihat dari besaran luasan yang terjadi, yaitu ada sebanyak hampir 40.000 hektar lebih yang terdampak atau yang habis dilalap api, dan juga dilihat dari bangunan rumah ini ada sebanyak sekitar lebih dari 12.000 bangunan rumah yang juga sudah hangus terbakar, dan bahkan kerugian yang dicapai ini ditaksir sekitar kurang lebih 2.400 triliun rupiah. Angka ini juga merupakan angka yang sangat besar begitu, Vena dan juga pemirsa. Tapi kalau dari KJRI sendiri juga mencatat tidak ada dari warga negara Indonesia yang terdapat dalam korban jiwa, tetapi yang terdampak dari kobaran api ini ada sebanyak kurang lebih 100 WNI dan juga beberapa diaspora lainnya yang tentunya kita harapkan kondisi dapat segera pulih. Tetapi kalau kita lihat informasi terbaru di sini, kebakaran masih terjadi di 3 titik, Vena dan pemirsa, yaitu ada di daerah Palisade yang masih juga terjadi, di daerah Eaton, dan juga di daerah Hearst. Dan juga hingga saat ini tentunya ribuan pemadam kebakaran atau damkar ini telah dikerahkan, dan 14.000 juga dari personel juga sudah dikerahkan. Ada sebanyak 84 pesawat juga dikerahkan mengupayakan untuk bisa memadamkan api, dan ini juga merupakan gabungan dari pemadam kebakaran beberapa negara lain yang juga turut membantu. Dari Utah sendiri juga beberapa negara bagian Amerika Serikat termasuk Utah ya, yang jaraknya ke Los Angeles kalau perjalanan darat sekitar 9 jam, tapi kalau perjalanan udara hanya butuh waktu 2 jam. Ini juga turut membantu di sana memadamkan api. Dari gubernur sendiri juga sudah meletakkan titik-titik rawan yang akan terjadi kobaran api berikutnya. Dan bukan hanya itu saja, ini yang menjadi menarik juga, Vena dan pemirsa, bahwa bukan hanya petugas damkar saja yang dikerahkan, tetapi kini juga petugas dari pasukan Garda Nasional California, dari yang hanya 400 personel kini dikerahkan 1.000 personel. Karena apa? Di tengah bencana ini masih ada saja mereka yang justru memanfaatkan untuk melakukan aksi penjarahan. Dari kepolisian setempat bahkan mengatakan perharinya ini bisa mendapati sebanyak 10 orang yang ditangkap, ditahan karena mereka melakukan penjarahan di tengah bencana ini. Karena memang dari pemerintah sendiri terus mengupayakan atau menghimbau agar mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka, rumah yang tengah hangus, karena masih berbahaya. Sehingga rumah-rumah ini masih kosong, tapi justru dimanfaatkan oleh mereka dengan melakukan penjarahan. Sebagian dari mereka berpura-pura menjadi pemadam kebakaran, petugas damkar datang ke rumah, tapi sebetulnya mereka bolak-balik untuk menjarah barang-barang di rumah korban. Dan juga kalau kita lihat dari data, dari yang sebelumnya 200.000, kini menurun menjadi sekitar 105.000 penduduk yang di bawah
perintah evakuasi wajib. Ini sudah terjadinya penurunan dan tapi ini kita tetap terus harus waspada ataupun was-was karena dari info layanan cuaca nasional ini masih terus memperingatkan maksud kami akan ada angin Santa Ana yang akan kembali melanda di wilayah California, Los Angeles, sehingga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya angin ini bisa meningkatkan luasan kobaran api yang terjadi di sana. Dan hingga saat ini diketahui sudah ada sebanyak 9 titik tempat evakuasi yang telah ditetapkan dan salah satunya ini terdiri dari bisa menampung sebanyak kurang lebih 800 pengungsi. Tetapi bukan hanya dari titik-titik tempat evakuasi saja, mereka juga mengungsi di hotel-hotel karena di sana juga ada hotel-hotel yang tentunya memberikan kesempatan untuk mereka bersinggah selama sementara begitu hingga kondisi pulih kembali. Tetapi kalau kita lihat juga dari kondisi ini, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan, Vena dan pemirsa, ini sudah ada sebanyak 24.000 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan dari Presiden Joe Biden yang beberapa waktu lalu sempat mendeklarasikan ataupun menyampaikan akan memberikan bantuan dengan nominal yang cukup besar untuk korban terdampak dari kobaran api di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan ya bahwa info layanan cuaca nasional ini tetap membuat peringatan agar warga di sana tetap waspada akan adanya angin yang bisa menyebabkan luasan kobaran api yang semakin meluas. Padahal kalau kita lihat cuaca di sini sudah memasuki musim dingin. Kalau di sana, kalau saya lihat tadi, temperaturnya kurang lebih 6 derajat Celcius, tetapi kobaran api masih terus juga terjadi. Ini merupakan situasi yang kini tengah mereka alami ya, cuaca dingin tetapi kobaran api juga masih terus saja terjadi. Tentu kita harapkan bahwa kondisi di sana dapat segera pulih kembali. Terima kasih Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela, warga negara Indonesia yang tinggal di Utah, Amerika Serikat, atas laporan Anda dari Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta. Ya, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari rekan kami yang berada di Amerika Serikat. Ini juga di sebelah saya ada narasumber yang baru saja tiba di Jakarta setelah melakukan penerbangan dari Los Angeles, Amerika Serikat. Cap Hifni Assegaf, Anda baru saja sampai begitu. Tentu Anda melihat perjalanan seperti apa kondisinya di California, Los Angeles. Bisa terlihat dan bisa tergambarkan nggak sih seperti apa kebakarannya yang ada di sana? Jadi suasana Los Angeles sangat menyeramkan actually. Karena kita sebagai penerbang ya, jadi penerbang kita biasanya kalau kita mau terbang, kita file clearance, kemudian kita pick up clearance, kemudian kita dikasih rilis. Biasanya kita cuma butuh waktu 15, 10, 19 menit. Kemarin kita mau take off, kita dikasih waktu 1,5 jam, baru kita dirilis. Karena mereka menciptakan TFR, Temporary Flight Restriction, di area Los Angeles. Jadi route-route yang biasanya departure itu kita melakukan melalui jalur-jalur itu, kita dialihkan ke jalur yang lain. Jadi semuanya hampir semua pesawat melalui jalur yang sama itu. Jadi yang seharusnya banyak option, kita nggak ada option lagi. Jadi makanya delaynya terlalu lama. Kemudian penerbangan banyak delay, banyak cancel 3-4 hari yang lalu. Kami take off dari California Saturday night. Jadi kondisi masih kondusif. Kemudian Santa Ana wind masih sangat kencang. Kendalanya mengenai kebakaran ini Santa Ana wind, that's very strong, about 50 knot per hour. Jadi ibaratnya hembusan sedikit bara api dengan hembusan angin yang begitu keras, itu yang mengakibatkan cepat meluas. Kita udah kerahkan sekitar 84 sampai 90 pesawat terbang, helikopter yang untuk bisa memadamkan itu. Dikerahkan juga sekitar 1.200 firemen yang untuk membantu penjinaan api. Tapi sampai sekarang masih berlanjut. Kemudian kebetulan orang-orang Indonesia di sana, korban jiwa belum ada sampai saat ini yang kami dengar. Kemudian yang rumah mungkin sekitar 100-an lebih kehilangan. Cap, Anda kan melakukan penerbangan dari hari Sabtu ya? Siap. Di atas terlihatnya seperti apa? Awan tebal hitam. Jadi awan hitam itu yang sebenarnya makanya diciptakan
temporary flight restriction, jadi nggak boleh melalui jalur itu. Kita dialihkan dengan jalur yang lain. Oke. Jadi kita nggak bisa melihat. Ya untungnya kita pakai autopilot. Jadi ya kita setelah sama ketinggian tertentu kita udah masuk autopilot, kita meninggalkan daerah itu. Oke. Kalau dari laporan rekan yang ada di Utah, ini masih ada titik-titik Absolutely. yang belum bisa ditaklukkan begitu oleh tim pemadam kebakaran. Jadi ada di California ada beberapa county ya, semacam apa itu kelurahan kecamatan lah seperti itu. LA County, Ventura County itu yang terkena imbas sangat besar itu dengan kondisi kebakaran ini. Jadi pemerintah Amerika sendiri juga udah mengupayakan sedemikian rupa untuk membantu semua warganya yang tinggal di daerah situ untuk dievakuasi. Kami masih menerima alert sekitar setiap jam bahwa kita harus standby at all the time. Kebetulan saya tinggal kira-kira 1,5 jam dari Los Angeles area. Kami tinggal di daerah East, Freeway 10 East. Jadi terdampak juga, Cap? tidak begitu karena yang sekarang ini nggak terdampak. Tapi yang kemarin 2-3 bulan lalu terjadi juga seperti ini. Cuman tidak ada hembusan angin yang sekencang sekarang ini. Jadi bisa dipadamkan sekitar 3-4 hari. Oke. Kita juga masih ingin tahu ya sebetulnya daerah-daerah mana saja, apakah destinasi-destinasi yang top begitu menjadi favorit di Los Angeles yang juga terdampak. Tapi ditahan nanti ya, Cap ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.